penggalangan dana gitu untuk Mas Indra karena yang kenapa nggak jual rumah? Kenapa nggak jual mobil? Pret! Hai, saya Indra Bekti. Saya punya BPJS loh, pakai mobile JKN. Jadi Nah, itu ada kan BPJS-nya, pakai. Orang judes-judes baru tahu. Kamu makan di sini enggak? Enggak, gua nggak mau makan sini tiba roti doang buat apaan? Wuh. Yo, Bang Santuy People, welcome back again bersama Nyonya dan Mamang. Dua Topi Mangkok. In here. Always in In here. here. Yo, Ya, ingetin dulu openingnya. jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yes, benul sekali, benul. Tapi jangan lupa juga di follow Instagram kita Radio Santuy. Iya, kita bikin IG yang punya Facebook, ada Facebook page juga, Iya. Radio Santuy gitulah ya. Nanti Nyo, linknya dikasih di bawah ya. dikasih deskripsi Yes. di bawah, di lantai. Di deskripsi dong. Oke, oke, no problem, kita begitu lah. Nyo, Ya, today kita akan melihat-lihat soal dua topik nih. apa tuh? Yang pertama ini perdebatan netizen ya, perdebatan netizen perihal yang katanya istri Indra Bekti kan kebetulan Bang Indra Bekti lagi mengalami musibah gitu ya. Ya. Nah, ada video istrinya yang katanya minta penggalangan dana gitu. Nah, itu menjadi perdebatan nih di persosmedan duniawi nih, netizen nih, karena Ya. ya mungkin aku nangkep juga kenapa menjadi perdebatan, nanti kita bahas detail. Nah, yang kedua kita akan membahas soal nenek-nenek yang masuk karen dinner ngomel-ngomel gitu. Dan nenek-nenek ini dia mengaku juragan konter dan nggak terima gitu. Aku nggak ngerti, nanti ada ceritanya kenapa nenek-nenek bisa masuk Karen's Diner gitu kan. Kenapa, why gitu. Why? Yang pertama yang mana dulu Yo? Yang pertama yang ini dulu aja. Indra Bekti? Iya. Oke, meluncur. Cus. Ninyo. Iya. Ceki people Nyo. Play. ini kan kita juga aku mau sekalian memberitahu gitu kalau apa ya, lagi agak emang kita lagi berat karena kita lagi usahain banget saat ini. Kayaknya aku mau membuka penggalangan dana gitu untuk Mas Indra karena yang tampaknya akan 20 hari ke depan Mas Bekti itu akan di sini gitu. Jadinya biayanya udah sangat besar di hari keempat ini gitu. Jadi aku udah broadcast ke beberapa teman-teman juga, alhamdulillah ya mulailah ada beberapa yang udah memberikan kebaikannya, keikhlasannya yang nggak mau dikasih tahu siapa namanya. Ya alhamdulillah sih. Jadi semoga yang mendengar ini juga bisa membantu Mas Bekti gitu. Berharap ada tangan-tangan baik yang bisa nolongin Mas Bekti sampai sehat gitu. Amin. Ini video yang menjadi pro kontra di mata netizen ya. Ada yang pro dan bilang ya udah nggak apa-apa, itu hak dia untuk minta penggalangan dana gitu. Ya. Nah, yang kontra itu berpikir karena lu public figure gitu yang sudah melanglang buana gitu kan. Mosok iya nggak ada aset yang bisa dijual dulu gitu demi kesembuhan. Bahkan ada komenan dari netizen, boleh disikat nih Nyo. Kasihan Indra Bekti, istrinya nggak mau rugi. Tuh nggak mau rugi amat mbaknya gitu. Apa kabar Denada? Nah, jadi dibandingkan dengan perjuangan Mbak Denada untuk nyembuhkan anaknya gitu kan. Sampai nanti kita play, ada kalau nggak salah videonya, dia sampai jual aset ina itu di masa kejayaannya dijadikan aset karena asuransinya udah apa nih, platformnya udah nggak bisa nampung lagi gitu kalau nggak salah ya. Dia jual aset ini itu demi kesembuhan anaknya gitu ya. Kayak gue miskin dah nggak apa-apa demi anak gue sembuh gitu. Makanya di sini netizen beranggapan kayak ini mbaknya nggak mau rugi nih, nggak mau jual aset nih gitu. Karena netizen mikirnya pasti ini udah banyak, pasti simpenannya ya, wong artis sudah dari zaman kapan. Kalau aku aja ingetnya dari zaman Ceriwis. Itu kan dia pasti punya simpenan gitu, punya aset gitu. Tanya-tanya besar di netizen tuh kenapa nggak ngejual dulu asetnya gitu. Bahkan ada beberapa tanggapan dari konten kreator TikTok lainnya gitu. Sekarang kita meluncur ke tanggapan yang meluncur. Cus. Oh, sebelum ke tanggapan kreator TikToknya, ini ada respon atau tanggapan dari adiknya Indra Bekti ya, terkait soal penggalangan dana untuk biaya rumah sakit. Ceki people. Play. Kalau untuk masalah komentar dari netizen, ya seperti yang kita tahu, kita juga tidak bisa membatasi gitu ya. Ya paling saya sih mengharapkan
untuk doanya yang terpenting itu, karena yang kalau saya pribadi lebih fokus untuk kesembuhannya Mas Indra sih. So far sih kita belum ada pembicaraan mengenai akan dipindah atau enggak, karena memang kan ini nggak mudah ya, karena apalagi cedera di kepala ini bukan hal yang kalau mungkin kita naik ambulans atau apa istilahnya aman, tapi karena ini kan kena guncangan sedikit aja bisa berakibatnya fatal gitu. Jadi mungkin kita akan lebih cari solusi yang terbaik lah gitu. Kalau memang harus di sini ya di sini. Nah itu kan masuknya ke ranah pribadi Mas Indra ya. Nah itu saya sendiri pribadi juga memang nggak tahu nih dia saat ini apakah di cover asuransi atau apa juga kita belum tahu. Kayaknya sih gitu, karena saya belum ngurus administrasi sih, belum nanya-nanya soal administrasi. Nah kalau dari tanggapan adiknya justru tidak menekankan atau kayak kesannya nggak peduli dengan penggalangan dana, yang penting poinnya lu bantu doa dulu gitu kan. Terus kan ditanya tadi sama teman wartawan apakah nggak pakai asuransi gitu kan, terkait soal asuransi gitu. Adiknya bilang pun belum tahu gitu kayak gimana, karena dia belum ngurusin administrasi gitu Nyo. Makanya jadi netizen makin menggebu-gebu, ini kok beda suara ya gitu ya. Bahkan di sini ada netizen yang menyarankan, boleh disingkatnya komenannya. Pakai BPJS kalau nggak mampu, GWS pas Indra Bekti, gua aja pakai BPJS untuk operasi amputasi 4 bulan yang lalu. Karena mungkin apa ya, netizen pasti berpikir sekelas public figure yang udah besar namanya gitu, masa iya nggak ada asuransi sih gitu kan. Kayak sekelas kita aja kan ada asuransi lah, walaupun BPJS mah ya gitu kan. Masuk akal juga sih, tapi gimana, dari aku sih nggak berani menyalahkan waktu dia minta penggalangan dana ya, karena balik lagi aku nggak tahu ada kewajibankah, dalam artian apakah ada cicilan atau tunggakan-tunggakan yang harus dibayar gitu, atau aset-asetnya tidak bisa dicairkan gitu karena belum lunas gitu ibaratnya gitu kan. Aku nggak ngerti juga gitu. Tapi balik lagi ke yang tadi Mamang janjikan, video komparasi dengan Denada. Ini netizen yang buat ya, meluncurnya. Cus. Ini diposting sama Dian80. Denada ogah ngemis demi pengobatan kanker anaknya 2 tahun di Singapura. Istri Indra Bekti baru 4 hari di RS sudah ngemis galang dana katanya. Jadi di-compare, dibandingin nih. Ceki-ceki people. Play. Guys, istri presenter kondang Indra Bekti dihujat dan dibandingkan dengan Denada. Denada pernah berjuang habis-habisan untuk kesembuhan putrinya yang menderita kanker darah atau leukemia. Ya, apapun yang bisa aku jual, tas branded kah, perhiasan kah, apapun yang kebetulan memang posisinya lagi ada di Indonesia. Dalam hatiku, alhamdulillah aku masih ada barang-barang itu. Kalau nggak ada barang-barang itu yang bisa dijual, aku udah nggak tahu lagi deh gimana caranya bisa survive nih selama 2 tahun ini gitu. Walaupun ya megap-megap juga Mbak, karena biar gimana pun. Beda sih Denada mah ya, yang aku sedikit banyak tahu beberapa kali dulu pernah ada kerja bareng gitu, syuting gitu kan di Bintang Tamu gitu. Fighting spiritnya, nggak ada obat sih dia. Sendirian kayak ya kalau masih bisa gue jabanin gitu. Ngemis tuh opsi terakhir gitu. Padahal ngap-ngapannya bener-bener gitu, udah habisnya gitu. Tapi ya nggak bisa dibandingin juga ya, karena aduh gimana ya, tingkat pengorbanan orang beda-beda sih. Iya sih. Iya kan? Iya beda-beda sih. Mending kita cek video berikutnya. Nyo, meluncur. Cus. Ini ada postingan dari Aldi Taher yang ada benernya juga tapi ada missnya nih. Ceki-ceki people. Oh, baca dulu. Aldi Taher nyumbang Rp 1 juta untuk Indra Bekti. Jangan dengar mulut netizen. Ceki-ceki people. Play. Hai, yang pada nyinyirin Kak Indra Bekti dan Kak Dila, mikir lo mikir. Emang mereka ngerugiin lo apa? Pakai ngatur-ngatur hidup. Kenapa nggak jual rumah? Kenapa nggak jual mobil? Pret. Lu nggak ngerasain apa yang mereka rasain. Kalau nggak bisa bantu ya secara materi, ya tolong bantu doa. Jangan lo nyinyirin, kasihan orang lagi sakit, orang lagi berduka. Mikir ya. Kalau misalkan keadaannya tidak kepepet, tidak urgent, ya, tidak sangat membutuhkan, nggak mungkin Kadila sampai berani atau bahkan senekat itu menyampaikan
permohonan penggalangan dana. Paham lo? Hai. Nyo, salahnya adalah ini netizen menyinyiri bukan menyinyiri, bukan menyinyiri Indra Bekti, tapi lebih ke istrinya. Iya. Benernya, menurut aku ya, waktu Aldi Taher bilang kalau lu nggak bisa bantu, ya udah minimal bantu doa. Sorry kalau lu nggak bisa nyumbang gitu, minimal bantu doa gitu, jangan nyinyirin. Cuman kan ya, tahu sendiri netizen gimana gitu kan. Bahkan aku juga waktu awal ngeliat videonya loh, serius gitu kan. Kayak bukannya ini opsi terakhir kan, maksudnya opsi pertama misalkan ada asuransi, yang kedua jual aset gitu kan, asetnya habis, asuransi udah nggak cover, asetnya habis, yang ketiga adalah minta penggalangan dana secara off air ke teman-teman terdekatnya gitu kan. Pasti dong ada dong artis-artis yang masih aktif gitu kan, kerabat-kerabat dekatnya. Opsi terakhir tuh bener-bener yang udah penggalangan dana ke umum gitu, ke masyarakat umum, begitu opsi terakhir. Tapi balik lagi sebenarnya kalau dari statementnya Mbak Dila tuh yang tadi video awal, baru bilang ada rencana untuk penggalangan dana gitu kan, baru ada rencana, belum secara resmi dia bilang ada penggalangan dana, kirim ke rekening segini gitu, kirim ke rekening ini maksudnya gitu, baru bilang ada rencana. Cuma netizen langsung bereaksi duluan gitu dengan wah gitu kan, why Anda public figure gitu kan, pasti akan berpikiran kayak berarti si mbaknya sebagai istri nggak bisa megang duit, nggak bisa mengelola duit gitu kan. Sedangkan suaminya kan yang kerja nyari duit gitu, banyak banget pasti pikiran kemana-mana gitu. Pasti juga dibandingin sama, maksudnya gini Mang. Apa? Kalau ini aku dari sisi netizen ya. Iya. Diminta penggalangan dana gitu kan. Hello gitu. Kita yang istilahnya pendapatannya nggak segede mereka, masa iya bisa sih gitu mau ngebantu orang kita sendiri aja udah megap-megap gitu, masa iya dengan seorang public figure yang udah berapa lama lah gitu di dunia televisi entertain lah itu, masa iya harus sampai begininya gitu, apalagi ini baru 4 hari loh gitu. Pasti ada berpikir begitu, bener pasti juga. Tapi ada hikmahnya, ada poin pelajarannya, di mana asuransi kesehatan itu penting, simpanan aset itu penting gitu. Karena aku beranggapan kenapa ya kok bisa sampai penggalangan dana gitu kan, baru 4 hari. Aku asumsinya asetnya beku, dalam artian asetnya bukan aset yang mudah dicairkan misalkan gitu kan, atau selama ini tidak berlangganan asuransi karena berpikir semuanya bisa dibayar dengan cash. Misalkan banyak banget, atau misalkan ternyata masih ada hutang yang memang harus dibayar nih dengan duit yang lagi standby nih gitu. Banyak banget faktor yang muncul gitu di kepalaku, karena aku langsung penasaran kira-kira kenapa ya dia kok sampai minta penggalangan dana gitu kan. Dan seberapa, atau dana yang standby ternyata memang tidak cukup. Ternyata kita nggak tahu, ternyata biayanya tuh sampai puluhan bahkan ratusan M gitu. Sedangkan dana yang standby memang ada. Dan asetnya pun kalau dicairkan ada, tapi misalkan nggak sampai gitu. Gitu kita, karena nggak dibuka juga sebenarnya biayanya berapa gitu. Jadi belum ada proyeksi nih. Asumsi masih pada mengawang-awang semuanya nih. Bener salahnya nggak berani bilang gitu. Kalau ternyata misalkan budgetnya 200 M gitu kan, uang ada gitu, simpenan aset segala macam di 50 M, kan banyak juga 50 M budget standby-nya misalkan, ya memang kurang gitu. Nah nggak tahu gitu sebenarnya, karena belum transparan dibukanya jadi asumsi udah kemana-mana netizen gitu. Kalau emang itu kan biasanya kan ada ini emang ya, lagi butuh dananya tuh berapa, udah kekumpulnya berapa, biasanya gitu kan. Iya kan balik lagi, dia bilang baru rencana, mungkin karena udah ngeliat proyeksi 4 hari segini, asumsinya 2 minggu itu berapa gitu. Kita lihat nih. Sama yang jadi pertanyaan jadinya kayak gini Mang, emang segede apa sih biaya hidup keluarganya gitu sampai kok jadi kurang gitu. Bukan kurang sih, lebih ke kok ada penggalangan dana nih gitu nggak prepare dengan biaya tak terduga kayak gini. Iya biasanya ya, nggak semuanya biasanya ya, berbanding lurus sih
pendapatan besar, gaya hidup meningkat gitu kan, pengeluaran besar ya biasanya berbanding lurus gitu. Ada beberapa yang memang pendapatan besar tapi ya tetap lifestyle-nya sederhana gitu, jadi banyak simpenan gitu. Sekarang kita meluncur ke reaction atau komentar dari kreator TikTok. Meluncur Cus Ninyo, ceki people play. Gue pengen bahas soal ini karena terus terang gue suka sama Kak Indra Bekti, dan sekarang beliau lagi sakit di rumah sakit di ICU. Gue berharap supaya Kak Indra lekas sembuh, diberikan kesembuhan yang sempurna oleh Allah. Dan kebetulan Kak Indra Bekti ini tunanganku tuh ngefans banget sama dia dari kecil gitu kan. Sampai kemarin terakhir tahun lalu kita sempat lihat dia itu masih nge-MC di Plaza Semanggi gitu. Nah, gue tuh sebenarnya kepengen ngomongin tentang istrinya Kak Indra yang sekarang lagi dihujat oleh publik di luar sana gitu. Itu gue terus terang banget, gue kasihan banget sama dia gitu. Terlepas dari apa yang dia lakukan gitu kan, mungkin memang salah gitu loh yang dia lakukan gitu. Kenapa dia harus meminta penggalangan dana sampai sempat menyebutkan nomor rekening dia di akun Instagramnya dia yang kemudian postingan tersebut dihapus. Tunangan gue kemudian kepo gitu, mau tahu dia tuh kapan nikahnya, terus dia cerita sama gue gitu kan. Jadi Kak Indra Bekti dan istri ini di YouTube-nya Uya Kuya sekitar mungkin 12 tahun yang lalu itu pernah dihipnotis. Intinya adalah Kak Indra ini sesayang itu sama istrinya, tapi dia juga setakut itu sama istrinya, takut kehilangan. Dan setiap kali Kak Indra itu dapat uang gitu, dia langsung mau belanjain uang tersebut untuk beli barang-barang yang dia mau. Jadi kalau dia dapat berapa, itu yang dia mau belanjain gitu, karena dia segitu takutnya sama istrinya. Berarti kalau misalnya istrinya mau galang dana, berarti mungkin memang uang tunai yang mereka punya itu nggak seberapa lagi gitu, karena setiap kali dapat uang bukannya ditabung, tapi dia sibuk membelanjakan itu. Ini salah satu bukti ketidakjujuran di dalam rumah tangga yang membuat keadaan tuh jadi berantakan gitu, karena nggak ada saling jujur antara pasangan gitu kan. Kemudian yang publik mungkin nggak tahu atau lupa, jadi di tahun lalu Kak Indra dan istrinya itu sempat dipanggil oleh media dan diwawancara. Kemudian mereka menyampaikan dan jujur kalau sebenarnya bisnis mereka itu lagi struggling, bangkrut. Itu di tahun lalu karena pandemi gitu loh. Jadi berarti makin menegaskan lagi kalau mereka sebenarnya mungkin nggak punya apa-apa. Tapi hal tersebut tidak disampaikan di sosial media gitu loh. Jadi orang nggak ada yang tahu. Yang terjadi adalah mereka tetap posting kalau mereka pergi liburan, mereka staycation. Jadi publik nggak ada yang tahu kalau sebenarnya dia itu bangkrut. Kesalahan terfatal dari istrinya Kak Indra itu adalah di saat dia menyebutkan nomor rekening dan diposting di Instagramnya. Itu sih yang bikin publik tuh seakan-akan kayak marah gitu loh sama istrinya. Walaupun publik nggak marah sama sekali sama Kak Indra karena kan beliau sakit. Gitu ya. Intinya yang ingin gue sampaikan adalah di saat kita pencitraan, kita harus bisa menerima kalau orang nggak percaya kondisi kita aslinya seperti apa. Dan di saat tidak ada kejujuran di dalam rumah tangga, impact-nya bisa kemana-mana. Contohnya ini. Berarti habit. Kalau yang aku tangkap dari sini tuh istrinya ya hedon. Ya suaminya sayang sama istrinya, mengiyakan semua kemauan istrinya. Istrinya terlena dengan treat seperti itu sampai-sampai lupa kalau harus nabung untuk biaya tak terduga gitu, harus nyiapin invest, nyiapin simpenan gitu. Ya, kayak gini deh contohnya, Mama kan sering kan ngomong sama aku ya, Nyok kalau mau beli apa aja ngomong aja gitu kan. Seberapa sering Mama ngomong gitu, tapi kan Nyonyo nggak yang wah Mamang minta mau beliin Nyonyo apa aja nih, mumpung gitu mumpung, kan. Mumpung gak aji mumpung iya, gitu. tapi ya gimana ya, itu kayaknya kesadaran diri sendiri gak sih Mang? Iya, habit, makanya kebiasaan gitu. Jadi wah ini aji mumpung nih, sampai lupa, terlena gitu kan kalau ternyata nggak ada spare buat biaya tak terduga atau spare buat masa tua begitu. Kalau sekali dapat uang langsung dihabisin mah aduh. Iya, bukan apa-apa diputerin kan ke bisnis, ternyata terus katanya tadi dari info dari video ini kan sebenarnya bisnisnya lagi struggling, cuman nggak diinfo gitu karena aku setuju banget statement terakhir itu, resiko sama pencitraan gitu. Jadi kayak selama ini gue nggak pernah ngeliat postingan lu struggling, kenapa lu tiba-tiba sekarang struggling gitu? Why gitu? Kemana bisnis Anda? Karena banyak banget
banyak banget sampai ada yang menyindir seperti ini meluncurnya. Jus. Nih Viti lama Indra Bekti yang soal mengiklankan soal pentingnya BPJS kesehatan. Ceki people. Play. Hai, saya Indra Bekti, saya punya BPJS loh, pakai mobile JKN. Jadi Nah, itu ada kan BPJS-nya? Pakai. Jangan disia-siakan, pakai BPJS-nya, ya. Supaya jangan minta-minta sama rakyat Indonesia. Karena apa? Kita yang lebih susah. Yang tadi aku bilang ya, Bang. Iya, karena faktanya sekarang aja lagi rame tadi di IG soal pajak kena pajak yang gajinya 5 jutaan tuh kena pajak 5% lah. Pokoknya wah makin masyarakat lagi susah gitu. Makanya senggol bacok gitu masyarakatnya. Wey gitu kan. Anda public figure kemana uang selama ini gitu. Ternyata tadi kan ada yang mengungkap kalau saking sayang sama istrinya jadi sebisa mungkin mengiyakan dan menyenangkan istrinya gitu. Jadi apapun yang diminta dikasih. Gitu. Skipnya sih nggak tahu kalau memang tadi ceritanya bener ya. Skipnya sundul terus pakai hidungnya. Dia naik. Skipnya istrinya terlena jadi lupa buat nyetop, udah stop. Jangan belanja-belanjain, disimpan, ditabung gitu. Nextnya. Next. Ini lagi ada komenan dari Dr. Lita Gading ya, Dr. Lita Gading nih ya. Ceki people. Play. Istrinya Indra Bekti lagi menggalang dana. What? Untuk apa? Masa baru beberapa hari udah seperti ini? Aduh, jangan deh ya. Lebih baik fokus pada kesehatannya dulu. Nggak usah pakai galang-galang dana deh ya. Fokus, dan fokus. Tapi Mang, kalau misalnya kan pada bilang ya, ngapain sih galang dana, lebih baik fokus sama kesehatannya gitu. Tapi kan kalau ini misalnya ya, misalnya memang dia nggak ada duit ataupun nggak ada aset yang bisa dijual atau apapun itulah. Gimana mau fokus sama kesehatan kalau misalnya nggak ada biayanya? Iya, bingung juga ya fokus kesehatan gitu. Iya, itu sih sebenarnya aku dari tadi bingung. Pada bilang fokus sama kesehatan. Ya gimana kalau misalnya seandainya memang nggak ada duit gitu, emang misalnya pas-pasan lah gitu, nggak bisa untuk jangka beberapa waktu untuk pengobatannya gitu. Ya gimana mau fokus gitu? Pasti kan rumah sakit juga nggak akan gimana ya? Ya intinya pengobatan itu kan, apalagi kalau lihat dari dia masuk ICU gitu, pasti kan nggak murah ya. Ya gimana mau fokus gitu loh. Kita ke next aja Nyo. Next. Nah ini ada komentar juga dari kreator TikTok nih, ceki people. Play. Lagi jadi pembicaraan hangat nih istrinya Mas Indra Bekti yang melakukan penggalangan dana di saat suaminya masuk ke rumah sakit akibat pendarahan otak. Yang jadi kontroversinya karena Mbak Dila ini sebagai istri sudah melakukan penggalangan dananya ke halayak umum. Ini menurut saya nih sebagai netizen, bahwa Mbak Dila ini sebagai istri sangat ketergantungan kepada suami. Jadi dia ini tidak bisa mengambil keputusan, kebingungan dan panik harus melakukan apa. Saran nih Mbak, kan masyarakat taunya Mas Indra Bekti ini punya usaha, termasuk manajemen artis dan mungkin ada punya usaha yang lain. Meskipun kita nggak tahu ya apakah itu profit atau tidaknya, kemudian masyarakat juga tidak tahu bagaimana kondisi keuangan sebenarnya Mas Indra Bekti dan Mbak Dila. Tapi saya yakin masih ada aset yang bisa dijual dengan mudah, seperti kendaraan, perhiasan. Kalau misalnya Mbak Dila sudah mentok, sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa, Mbak bisa nih melakukan penggalangan dana kepada sahabat-sahabat atau kerabat dekat dari Mas Indra Bekti dan Mbak Dila sendiri. Kalau ke halayak umum itu adalah tahap yang terakhir. Betul. Jangan sampai karena suami sakit, Mbak jadi menurunkan harga diri suami dan menjadi menurunkan kebanggaan Mas Indra Bekti sebagai seorang artis gitu. Jadi Mbak sekarang lakukan dulu aja apa yang Mbak bisa lakukan semaksimal Mbak bisa. Merawat suami, melakukan penjualan aset dulu yang bisa dilakukan karena yang namanya sakit Mbak
pasti banyak hal yang harus dikorbankan termasuk harta. Yang paling penting apa? Kesehatan. Makanya kan selalu dibilang ya bahwa kesehatan itu sangatlah mahal. Nah ini bisa menguras harta yang kita sudah sudah simpen kumpulkan, sudah berjuang untuk mengumpulkan hartanya bisa habis karena sakit. Nambah juga kalau bisa coba bikin BPJS Mbak, bisa membantu kan untuk biayanya. Jadi meringankan beban. Betul banget sarannya. Nah, semoga Mas Indra Bekti cepat sembuh dan Mbak Dila sebagai istrinya juga anak-anaknya pada semangat ya. Yuk. Jadinya, aku nggak menyalahkan netizen ketika netizen mikir ini mbaknya nggak mau rugi nih apa yang udah didapat nggak mau dia jual lagi nih buat istilahnya. Pengobatan. Iya, buat budget. Makanya langsung ke step akhir penggalangan dana dari masyarakat gitu kan. Dengan asumsi kan itu crowdfunding ya, dari banyak orang yang kecil akhirnya banyak gitu. Mungkin kalau dari kerabat dekat ada hutang budi atau ada gimana ya yang harus dibayar, makanya dia lempar langsung ke masyarakat luas gitu. Itu menurut Mamang ya, kenapa dia menghindari padahal Indra Bekti tuh sahabatnya banyak loh, kerabat artisnya juga banyak gitu, dan pasti mau banget gitu kan membantu gitu. Aku nggak ngerti juga apakah nggak kenal atau kayak gimana. Sekarang kita Sekarang kita meluncur ke jejak digital. Meluncur Nyo. Nyo. Ya. Ini ada jejak digital waktu pernikahan Indra Bekti dengan istrinya. Dia menunjukkan mas kawin, terus dia mention ini adalah mas kawin yang suatu waktu kalau misalkan butuh dana darurat bisa dijual. Oke. Ceki people. Play. Mas kawinnya mungkin boleh dikasih lihat. Nih. Mas kawinnya. Ya ini adalah mas kawinnya dinar, 10 dinar ya. 10 dinar. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Nah ini juga bentuknya pun juga 10 juga gitu ya. Ya mudah-mudahan anak kita 10 juga nanti. Karena ini kan emas ya, ini emas, jadi mungkin nilainya juga fluktuatif gitu kan ya. Kalau misalnya kenapa nih gitu ya, amit-amit ya, ini kan bisa dijual gitu. Kecandaannya gitu kan. Tapi di sini netizen banyak yang kecewa sama karakter istrinya Nyo. Kecelenya kayak ya itu ya belum apa-apa langsung minta penggalangan dana sama masyarakat umum gitu, masyarakat luas. Dimana masyarakat pun kalau kita ngeliat kasusnya banyak yang masih struggle, pengurangan karyawan di mana-mana, isu resesi gitu kan, belum habis rehab dari pandemi gitu kan, rokok nggak bisa beli ketengan. Iya, sedangkan kalau dilihat-lihat kan Indra Bekti kan masih sampai saat ini, sampai terakhir kemarin sakit kan itu masih kerja kan? Iya. Last minute-nya pun memang pasti kerjaan lagi siaran kalau nggak salah. Iya. Jadi agak heran kalau mau ngeles asetnya udah gak ada yang bisa dijual sampai ya udah ke opsi terakhir tuh agak heran gitu, kerja belasan tahun, puluhan tahun gitu kayak. Masa iya nggak ada pegangan aset gitu. Kecuali ternyata biayanya balik lagi yang aku bilang tadi puluhan atau ratusan miliar. Aset ada, cuman nggak nutup tetap gitu ya. Baik ya ngomongin lah fair-fairan, terang-terangan budgetnya berapa, lu punya uang berapa, minusnya berapa gitu. Biar transparan, karena balik lagi kan kalau dibilang kalau mau ngeles usahanya bangkrut, nggak ngelihat netizen selama ini di postingan tuh yang bagus-bagus pasti memang habit posting kayak gitu, tapi impactnya kayak gitu ketika nggak transparan gitu. Sekarang kita nextnya aja Nyo ke nenek-nenek yang ngomel-ngomel di Karen Dinner. Next. Luncur. Cus. Nyo. Ya. Berawal dari kayaknya ini karyawan Karen Dinner yang nge-stitch video yang viral nih nenek-nenek nih. Ceki people. Play. Bagian aku belagu loh. Apaan sih lo? Nah ini karyawannya kan ibunya bos konter katanya. Kalau bos konter kok tasnya palsu sih Bu? Saya tahu Bu beli palsu, memang ibu beli aslinya. Kemejanya juga palsu ya? Demen banget deh pakai barang palsu. Jangan-jangan emasnya juga imitas. Jangan Bu. Ya, Ibu sebelumnya menikmati makanan
bersama anak-anak ibu. Nah, terus tiba-tiba ibu bikin video kayak gini. Jadi ibu menggiring opini. Untuk anaknya juga itu kayaknya cuma bikin malu nyokap lo aja sih, ya. Kasian tahu nyokap lo jadi tameng, marah-marah, merepet-merepet, liatin sama orang. Cuma nyari apa, Mbak? Mbaknya juga jangan-jangan cuma mau tenar ya sama Karen's Diner X bengkel burger. Kalau misalkan ibu nggak mau makan burger, ya mungkin mulut ibu nggak cocok sama makanan di tempat saya kerja. Kemudian ibu ke depan ibu makan sate, makan nasi goreng. Nah, mungkin ibu cocok. Mungkin kalau makanan Amerika, makanan kayak burger, kentang goreng, perut ibu nggak kenyang. Gitu. Coba deh ibu juga body shaming tahu anaknya ke teman saya. Jadi kenapa sih harus kayak gitu? Malu-maluin tahu gak sih? Konsep, Bu. Konsep. Tahu konsep itu pelang udah gede di kaca. Mungkin ibu sama anaknya sama keluarganya nggak bisa bahasa Inggris. Seharusnya nanya rulesnya ibu. Ibu pakai kacamata, pakai mas berentet, tasnya Chanel, kemejanya Christian Dior, ya kayak gini kan Bu. Ya udah Bu, kalau ibu nggak mau ngantri, saya juga nggak tahu sih surga kayak gimana. Jadi ibu mendingan, nggak tahu lagi deh. Cuma ibu-ibu nggak ngerti, capek lah anaknya juga. Penasaran kan coba videonya kayak gimana? Iya aja? dong. Meluncur. Cus. Ini dia video fullnya. Emak-emak, kalau kata netizen nenek-nenek ngapain ke situ? Gitu, ceki people. Play. Iya tante, kalau nggak laku loh, ambil. Bagian laku belagu loh. Mau apaan sih lo ya? Kayak cakepan aja lo. Gue juga bos, lo mana gua? Gue mah bos konter, lo anak gua. Baru makan roti aja belagu. Sorry diteriakin, yang nggak ngerti konsepnya baca dulu, ngertiin dulu baru pulang, kalau nggak ngerti pulang gitu. Makan roti ya belagu. Tapi aku aja lo nyandung lo. Orang judes baru tahu. Kamu makan di sini ya? Enggak, gua nggak mau makan di sini, bang roti doang buat apaan? Bang roti kuak. Dilihatin orang-orang loh. Gue juga bos, tau nggak? Bos handphone lo anak gua, babu. Baji kok marah-marah Baji? Baji nggak tahu ya konsepnya di sini gimana ya Baji? Orang bayar babu lo mah, kalau gua mah bos. Marahin nek. Ini gaji sebulan 5 juta. Marahin nek. Iya lah, orang sampai antri begini mau-mauan, lemparin. Ibang makan roti aja. Ibang makan roti. Kalau di sorga antri nggak apa-apa, begini masuk sorga nih. Kalau makan roti antri gini, nggak jelas. Masuk sorga tuh nggak apa-apa. Jadinya kita makan di sini. Ogah, gue nggak mau makan di sini roti, nggak doyan. Gue nggak doyan roti. Lo nggak digaji? Hah? Boleh kaget. Ini gelas mau pulang kan nih? Woi, gelas mau pulang. Oh ternyata diem-diem ayah suka sama laki juga ya. Mama baru tahu ya. Bye-bye lu pulang lu. Ya Allah, suamiku.
Allah, gue kunciin pintu. Oh, gantian. Jatuh di mana? Nah, jatuh di mana? Sobek-sobek. Ya. Bagus juga tuh. Nah. Oh, udah makan. Tahu aja lu. Habis berenang Nggak level makan juga. Keluarga besar. Ini ganteng ya. loh, tapi gantengan anak gua dong. Namanya siapa? Ganteng banget. Aku pikir dia udah bilang ogah makan roti, kirain mah nggak makan ya. Makan juga ya Nyo. Gimana ya Nyo? Tapi Mang, Apa tuh? pertanyaannya ini video yang dia ngomel-ngomel itu setelah dia makan atau sebelum? Nggak tahu sih, tapi logikanya ini di tempat antri harusnya. Oh, ini sesudah mungkin ya? Apa sebelum ya? Nggak ngerti juga, Mama nggak ngerti alur ceritanya sih. Kalau di kalau misalnya itu sesudah masuk akal sih, karena kan dia udah selesai makan gitu, terus lu segala macam dilempar-lempar gitu kan, tadi dia soalnya mention itu kan. Oh iya, berarti ini sesudah kemungkinannya gitu. Sama tadi yang dari yang cewek tadi siapa namanya, lupa aku. Yang Bella. Ya, kan dia bilang padahal ibu makan loh di situ, tadinya makan baik-baik loh sama anaknya gitu. Ya mungkin nggak tahu ya, pokoknya mah ya Mamang sih lebih ke gini loh, ke anaknya ya, sekiranya ini beresiko nih bermasalah kan, lu tahu nih punya nalar nih buat naker nih ya gitu ya. Ya udah sih, kalau mau coba karantina coba aja, tapi nggak usah ngajak mak-mak juga gitu, karena ini tempat makan tuh bener-bener segmented gitu. Segmented, nggak bisa semua orang sembarangan makan gitu loh ya gitu. Jadi kan kalau kayak gini jadinya balik lagi norak buat ngejar FYP mungkin atau kayak gimana ya. Tapi ya norak aja kelihatannya gitu. Ya orang udah konsep, ini konsep gitu. Sekiranya nggak kuat mah nggak apa-apa, nggak usah ke sono, nggak akan parah belum pernah ke karantina enggak gitu. Ya apa ya, tahu batasan masing-masing. Sekiranya nih misalnya gue kalau digituin bete nih, ya udah nggak usah ke sono gitu. Banyak kok netizen TikTok yang komen soal Carrot Diner yang dia bilang kalau gue sih nggak akan kuat ke sana, gue orangnya baperan gitu. Iya udah nggak apa-apa gitu, nggak akan dibilang norak juga gitu. Kalau pengen coba-coba ya coba-coba ya temen ya, tolonglah ya jangan serame-rame diajak tadi itu. Yang tahu konsepnya berapa orang doang paling nanti gitu ya. Aduh, pusing aku mah pusing. Atau enggak seharusnya kalau memang mau ngajak mamahnya atau apa, ya kasih tahu dulu gitu. Misalnya nih Nyonyo ajak mamah gitu. Mama kan nggak tahu peraturan konsepnya di sana gimana gitu. Pasti Nyonyo kasih tahu, "Mah, nanti tuh di sana begini, jangan marah atau apa ya." Gitu pasti dong. Ini kalau yang salah siapa? Yang salah emaknya, bukan anaknya. Ngajak-ngajak emaknya ke sini pusing anjir. Udah lah ya Nyo. Next to say thanks super thanks-nya aja Nyo. Meluncur. Nyo. Ya. Say thanks to super thanks Nyo. Terima kasih kepada para Sultan Santu yang sudah memberikan super thanks kepada kita berdua dan memberikan ruang kepada para santuy people yang lain untuk berkomen-komen ria dan mencurahkan aspirasinya gitu. Oke, terima kasih, langsung aja Nyo. Yang pertama ada dari Alfia Agatha Viana B. Prilly Queen. Sikat. Absen sorry telat Nyomang, aku lagi sibuk banget, hehehe. Yuk, yang mau ramein silakan monggo. Semangat terus Via dengan kesibukannya. Terima kasih masih sempat mampir gitu ya walaupun sedang sibuk. Dan the one and only yang memberikan super thanks dan ruang untuk santuy people. Yes. Ada komenan dari Nanda Hanifa, ikutan komen ya. Terima kasih Alfia Gata, tahun baru diramaikan dengan lato-lato, tektok-tektok, bocil di rumahku. Nyomang aku tegang pas di menit-menit ada daus. Tolonglah ya, Mamang juga tegang ya. Ngeri keluar beneran tuh muntahnya anjir. Next ada dari RSS Audio. Masuk TV dulu Kenapa di akhir tahun kemarin ditutup dengan perselingkuhan ya? Tetangga aing ayah duh ala ayah wae kata. Oh, tetangganya dia katanya. Oh, ayahnya. Tetangga aing ada, nggak tahu lah, nggak ngerti aku. Obrolan Fajar X Sony Wako membuat otakku ngebug dan boot loop mentok di logo di logo Windows anjir. Dan untuk para bocil yang main lato-lato, stop lah tolonglah. Mau tidur nggak denger tek-tok tak tek-tok tak tek-tok, bangun tidur tak tek-tok tak tek-tok, mau makan tak tek-tok tak tek-tok. Apalagi kalau bocilnya banyak bergema banget itu suara.
Dan untuk Daus, lanjutkanlah belajar aktingmu. Why Daus, untuk yang lagi di jampe-jampe Daus, Anda pun sangat bagus aktingnya. Itu wajib dapat piala Oscar tuh. Oscarnya tapi Oscar de la Hoya kali petinju ya, atau ikan Oscar, aku bingung. Nextnya ada dari Tuan Nugroho. Sehat selalu ya Mbak Alfia Gata, makin tambah rezekinya. Ternyata Fajar akhirnya TikTok jadi garing. Selamat tahun baru buat semuanya ya. Semoga di tahun 2023 makin banyak orang yang bikin halu ya, biar Nyoma gak kehabisan konten nih. Reaksi betul sekali Tuan Nugroho, terima gaji. Chandra Gotama Nyomang and Sensitive People met tahun baru. Fajar sad boy bingung kan ketemunya sama Sony. Wow. Gokil rasain tuh si Koboy, kasusnya tetap berjalan. Yuk tetap dikawal sampai baju orange si Koboy. Next ada dari Andika Pandu NR. Nyomang, yang gelut di Karen Center itu anak Search Talent Dangdut TV dan Mogot bintang Pantura 6. Namanya Feby Pratiwi. Sampai sekarang Bu Harsiwi TV dan Mogot belum ada statement akan didepak dari TV yang besarkan dia. Alah. Pas TV dan Mogot sama Senayan City buat masalah lagi, Transmedia said, "Oi guys, pasukan lapor Pak dan Kondris siap Bu Ati dan Pak Andri Hairi Transmedia. Trans TV sebelah masih ada kasus nih di Karen's Diner yang belum speak up dan disibukin ultahnya. Kita party Burjo lagi abis syuting. Lapor Pak Skuy pasukan." Dan aku bingung sumpah ini arahnya obrolannya kemana. Anjir bingung. Ini coba aku baca ya. Transmedia selain dan Mogot sama Senayan City diajak nggak gitu? Trans TV selain pasukin dan Kondri ajak dong. Oke lah. Nextnya dari Anita Tea. Hadir, cuma mau ngucapin selamat tahun baru buat semua Sensitive People. Semoga di tahun 2023 ini kita semua menjadi manusia yang lebih baik lagi. Amin. Barber Bor. Udah tahu orang plus 62 dong, bukan 26. Terbalik kan. Itu beda. malas baca, percuma karena Steiner kasih rules di depan. Harusnya diinfoin ya. Dari Sobat Korean Channel. Hai Mbak Alfia, selamat tahun baru 2023 ya. Buat teman-teman netizen, perusahaan itu tidak melihat pribadi karyawannya loh. Mau dia selingkuh sama siapapun itu bukan urusan perusahaan. Selagi dianya mau kerja is okay mah. Kita boleh kesal sama orangnya, tapi jangan nutup rezeki orangnya juga loh teman-teman netizen. Tuh diingetin tuh yang kemarin minta dipecat ya. Gitu. Personality sama profesionalitas berbeda, tapi beda. Ya netizen. Wayan WK TV, sumpah gue ngakak lihat Fajar sama Wakwau dua-duanya nggak nyambung. Oh iya Nyomang, selamat tahun baru ya. Selamat tahun baru juga. Semoga tahun ini bisa tembus 1 juta subscriber. Amin. Dan buat Kakak Alfia Agatha sukses selalu ya. Amin. Ada dari Andre AR-nyo. Kenapa mesti dipecat sih Rojak? Kalau nggak seneng samperin aja mestinya ya Mang. Betul. Tungguin di depan. Ntar kelar shift pas mau pulang tinggal ditampol. Tinggal adu mekanik gitu. Kan kalau dipecat bingung. Ntar nyarinya kalau mau nampol di mana. Iya benar. Nah gini dong Mang, dah lama nggak lihat Daus. Ini Daus baru di revamp Mang, makanya sekarang ada skill tambahannya. Iya, exorcism anjir. Yo itu mungkin menurut Daus dia menyembuhin bertujuan buat memperbaiki nama baiknya kali. Menurut dia keren itu, menurut dia dalam hati berasa keren anjir. Ada dari Verayani numpang komen ya Mbak Alfia. Salam kenal dari Bali Nyomang. Wih, salam kenal juga dari Jakarta Barat. Selamat tahun baru dan selamat menyambut Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk yang merayakan tuh. Selamat menyambut Hari Raya Galungan dan Kuningan buat Santi People yang merayakan ya. Nextnya dari Eko Pambudi ngebales Sobat Korean Channel. Oh ya, napa ya kok Ogut setuju dengan komenan ini. Janganlah menghancurkan rezeki orang hanya karena kesalahannya. Kalau kita lebih baik hari ini dari dia itu karena kita belum ketemu ujian yang dialami. Sebab 3 hal yang sulit dihindari manusia adalah harta, tahta dan wanita. Cukup kasih hukuman sosial aja, jangan sampai menutup jalan rezekinya. Iya sih, karena balik lagi kan personal dan profesional tidak berbarengan gitu. Kevin Christodeus. Selamat pagi, semangat beraktivitas di awal tahun 2023 Nyomang dan Santu People semua. Seperti biasanya aja Nyomang Tisam ya. Semoga di tahun ini makin sukses lagi kesehatannya, baik-baik dan Tuhan beserta kita. Amin. Salam santuy. Salam santuy. Nextnya ada Ridwan Kelby. Sehat-sehat terus Teh Alfia, semangat terus kerjanya. Para Santu People juga yang always in here sehat-sehat terus juga ya, amin.
mau komentarin Firdaus of the Brew Oil. Mudah-mudahan proses laporannya berjalan lancar dan endingnya jadi kaos oranye. Yes, ditunggu. Dede Andrean numpang-numpang masuk TV. Mbak Alfia Nyomang muka Fajar mirip Gus. Enggak dikit nanti tua kayak gitu. Next ada dari Art Lombok. Cia setup baru, semangat tahun baru, sukses selalu. Ya lumayan lah ya, disimpan-simpan bisa setup baru. Next ada dari Rian Fadila bukan Rian Dono. Hadir Always in Here Nyomang. Akhirnya Lord Firdaus muncul lagi, Mang. Happy New Year buat Nyomang, buat Rian Fadila juga Happy New Year. Sehat selalu, sukses selalu. Semoga di tahun ini Nyomang bisa sampai 1M Subreaker. Amin. Ricky Abdurrahman seperti biasa selalu hadir di sini. Si Firdaus kocak, orang lagi masuk angin sama gusi berdarah dibilang santet. Panas dalam anjir. Kapan-kapan live-nya siang biar bisa nemenin kerja. Tadi live siang di TikTok. Sore sih. Sore ya, sore. Iya, bisa lah ya. Oke, boleh. Nextnya dari Tio 1972. Munduran dikit ya, Mang. Iya, munduran dikit kita. Maksudnya? Setnya. Oh, setnya iya munduran dikit gitu. Kalau mau mundur lagi udah nggak bisa mentok langsung. Maaf ya, kamar sepetak ya, nanti OTW diperbesar lah ya. Oke, habisnya. Terima kasih kepada para Sultan Santuy, terkhususnya untuk Alfi Agatha karena the one and only di video kali ini ya. Video kali ini the one and only. Terima kasih sudah memberikan sawer-sawer Ria gitu, bukan sawer, itu super thanks Ria kepada kita berdua dan memberikan ruang kepada santri people yang lainnya untuk berkomen-komen Ria, untuk bercengkrama di bawah ya. Bercengkrama. Lanjut di komen seperti biasa. Tunggu dulu sebelum itu. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan Mamang. Dua topi mangkok cabut dulu dan ciao.